Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga teman-teman semua dapat menonton video ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang. Ngomong-ngomong, apakah teman-teman semua sudah mengenal saya? Mungkin ada yang sudah, ada yang belum. Ada yang mengatakan bahwa tak kenal maka ta'aruf. Maka izinkanlah saya untuk mengenalkan diri saya. Nama saya Megisha Usmi Obereni Muharromah, biasa dipanggil Megi, dari SMP Talmanar Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah, kelas 8A. Di kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pidato tentang generasi muda, generasi berkarya. Saya selalu ingat pesan Bung Karno, beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Pidato ini menunjukkan betapa pentingnya peran pemuda bagi kemajuan suatu negara dan bangsa. Tumbuh di zaman ketika teknologi menjadi sebuah kebutuhan, tidak sedikit mengubah cara pikir dan bekerja generasi milenial dan generasi Z saat ini. Jika kita lihat dari sisi positifnya, ternyata inilah 3 aksi positif generasi Z dan generasi milenial di bidang teknologi yang patut kita apresiasi. Pertama, lebih open-minded. Milenial diharapkan dapat menjadi pihak pertama yang berpikiran kritis dan selektif dalam memilih berita yang bersebaran di media sosial. Dengan kata lain, milenial dan generasi Z diharapkan menjadi pihak pertama yang melawan hoax dalam menyebarkan informasi kepada semua orang. 2. Berkarya sesuai passion dengan memanfaatkan segala platform yang ada. Di zaman sekarang, berbekal skill dan smartphone ternyata cukup untuk dijadikan sebagai modal berkarya. Dengan memanfaatkan platform yang ada, banyak ditemui pegiat seni baru yang berkeluaran dari media sosial pribadinya. Yang ketiga, menjadi content creator. Karena kita menjadi content creator, kita bisa mengunggah hal-hal positif yang kita lakukan di rumah, sekolah, kampus, atau di mana saja. Dengan begitu, kita bisa memacu orang lain untuk berkegiatan positif lewat media sosial. Selain sisi positifnya, tentu saja ada sisi negatifnya. Yang pertama, gaya hidup berubah menjadi lebih boros. Generasi milenial dan generasi Z saat ini haus akan pujian dari orang lain. Mereka tidak segan-segan menghabiskan uang mereka hanya untuk terlihat mewah di media sosial. Namun di kehidupan nyatanya, mereka belum tentu mewah. Yang kedua, nilai sosial yang mulai bergeser. Dari mereka yang menyukai berpenampilan ke timur-timuran, berubah menyukai berpenampilan ke barat-baratan. Selain itu, banyak milenial yang memilih berbicara melalui media sosial ketimbang berbicara bertemu langsung atau bertatap muka. Perubahan ini mengakibatkan generasi milenial dan generasi Z saat ini menjadi generasi ansosial. Ketiga, punya role model, yang tidak punya dianggap cukup. Mungkin semua remaja Indonesia saat ini memiliki artis idolanya masing-masing. Entah asalnya dari mana. Sebenarnya sah-sah saja memiliki artis idolanya, asal bisa membatasi diri. Artis idola juga manusia biasa. Mereka punya sisi baik dan sisi buruknya. Tugas kita sebagai milenial adalah memilah-milah mana yang patut dicontoh dari sang idola dan mana yang tidak boleh dicontoh. Banyak kok generasi muda saat ini yang mendapat beasiswa di negara idolanya, ya karena iseng-iseng mempelajari negara idolanya, mempelajari bahasa idolanya dari internet. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil adalah boleh memanfaatkan teknologi, tapi jangan mau dimanfaatkan teknologi. Saya Megisha, jika ada salah kata mohon dimaafkan, sesungguhnya kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Saya akhirin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time guys, sampai berjumpa di video lainnya.